Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah rahasia besar tentang bagaimana caranya hidup dengan penuh syukur dan damai. Sebetulnya sederhana, yaitu menyadari bahwa kita ini manusia dan bukan Tuhan. Nah, itu saja. Itu artinya bahwa yang mengatur kehidupan ini Tuhan, bukan kita. Kita nggak bisa, karena terlalu besar. Kehidupan ini besar sekali, nggak mungkin kita bisa mengaturnya. Bagaimana sikap orang terhadap kita, bagaimana peristiwa yang akan terjadi, kita nggak bisa. Jadi kita menyadari bahwa Tuhan yang mengatur kehidupan ini, kita tinggal mengalami dan mensyukurinya saja. Nggak usah memikirkannya, karena ya nggak nyampe juga. Apalagi memikirkan tentang masa depan, nggak bisa juga dipikirkan. Kita juga tidak bisa mengatur nafas kita sendiri, jantung kita sendiri nggak bisa. Kita juga tidak bisa mengatur sistem metabolisme dalam diri. Nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Karena itu, kalau kita sadar akan hal itu, hidup lebih ringan. Karena kemudian kita tidak berusaha untuk mengendalikan kehidupan ini. Kehidupan ini terlalu besar. Kita nggak penting-penting amat. Kita cukup mensyukuri, menerima segala sesuatu, dan percaya akan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Karena Dia yang membimbing. Bagaimana Romo kalau kita tidak kemudian berusaha merencanakan dan memikirkannya? Ya tidak bisa, itu tetap tidak bisa. Tetapi tetap kita tahu apa yang bijaksana. Karena kita adalah kebijaksanaan Allah itu sendiri. Kita adalah roh Allah itu sendiri. Kita adalah kasih Allah itu sendiri. Wong burung saja bisa kok mencari makan meskipun tidak mikir, tidak merencanakan, tidak membuat strategi. Binatang-binatang itu jarang yang bunuh diri, karena dia tahu bahwa kehidupan ini ada yang ngatur dan pasti bisa dengan mengikuti intelek yang ditanamkan Tuhan, intelijensi yang ditanamkan Tuhan. Dalam diri kita juga ada. Hati kita itu mengetahui lebih banyak daripada pikiran kita. Dan hati kita justru tahu yang baik. Dengan mengikuti hati dan bimbingan dan yang ada di dunia ini. Maka pertama-tama harus ada kesadaran itu, bahwa kita bukan Tuhan. Karena itu tidak usah berusaha menjadi Tuhan. Oh ya, tetap tidak bisa. Artinya kehidupan ini diserahkan kepada Tuhan saja. Dan kita sudah tahu bagaimana cara menghayatinya, karena Tuhan sudah menaruh roh kebijaksanaan dalam diri kita. Bukan mengikuti kemauan dan keinginan dan pikiran kita sendiri. Karena sangat terbatas. Dan jelas bahwa kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak perlu mengatur kehidupan ini, tetapi mensyukurinya dan memberikan diri sepenuhnya. Itu saja. Apa yang terjadi itu bagus, meskipun kita nggak ngerti. Yang mengerti itu Tuhan, bukan kita. Coba saja Anda melihat konstruksi bangunan yang sedang dibangun atau sedang digali. Bangunan besar sedang mau membuat pondasi, jadi sedang menggali. Maka di situ ada berantakan. Kalau kita lewat dan tidak tahu sedang mau bangun apa, yang kelihatan itu cuman lubang, lalu alat-alat di sana kemari, barang-barang yang tidak jelas. Mau jadi apa kita nggak tahu. Mau kemana pun kita nggak tahu kalau kita lewat hanya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi insinyurnya, entah itu insinyur sipil atau arsiteknya, tahu. Karena dia punya blueprintnya. Nah, yang punya blueprint kehidupan ini Tuhan, bukan kita. Maka kalau kita melihat bahwa yang terjadi adalah kekacauan,
berantakan, muyek dan sebagainya, it's okay. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi Tuhan tahu. Dan Tuhan punya rencana yang indah. Maka jangan khawatir. Enggak tahu kok khawatir. Kalau tidak tahu kan enggak usah khawatir. Enggak tahu. Khawatir juga tetap enggak tahu. Maka kita yang paling penting menyadari hal itu. Biarlah Tuhan menjadi Tuhan. Dan kita tetap adalah hambanya. Jadi hambanya udah bersyukur. Dan kita tidak pernah hamba menjadi Tuhan, enggak pernah. Karena itu tetap saja hamba. Hamba itu ya taat, setia, menerima, mengalami, mensyukuri. Itu saja. Tidak usah pusing. Karena banyak hal yang dipusingkan. Dan kita menjalani dari waktu ke waktu kehidupan ini. Jangan terlalu jauh dipikirkan semua ya mumet. Setiap saat ini itu manageable. Tetapi kalau kita memikirkan tentang masa depan, tidak ada habisnya, itu juga belum terjadi. Persoalannya banyak ya, memang itu potentially persoalan semua. Karena belum terjadi, maka tidak usah dipikirkan. Tapi disyukuri setiap saat, setiap waktu. Dan kita itu mempunyai intelligence yang ditanam oleh Tuhan, yang jauh lebih canggih. Karena itu kita mensyukuri saja. Dan kemudian taat, setia, melaksanakan kehendak Tuhan. Nah, karena memang tugasnya hamba itu taat dan melaksanakan. Dan melaksanakan kehidupan itu menyenangkan. Karena kehidupan itu anugerah. Gak usah dipikirin. Biar Tuhan yang memikirkannya. Kita mensyukuri, kita menerima, dan kemudian kita memberi diri yang terbaik. Nah, itulah kasih. Anehnya justru ketika kita menjalani kehidupan ini dengan penuh syukur, sukacita, malah bisa memberi yang terbaik. Dan kemudian in align dengan rencana Tuhan. Nah, justru itu yang penting. Karena Tuhan tetap Tuhan, bukan kita. Kita boleh merencanakan, memikirkan, tapi hasil akhirnya ya biar Tuhan. Karena pikiran kita terbatas. Perencanaan kita juga terbatas. Variabel-variabel yang kita miliki juga terbatas. Maka boleh merencanakan, boleh. Tapi hasil akhir serahkan kepada Tuhan. Lalu jangan frustasi kalau tidak seperti yang kita maksud. Karena sadar bahwa kita ya tidak penting-penting amat. Yang penting Tuhan. Kita cukup menjadi hamba yang setia. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, itu yang penting. Lalu mensyukuri setiap peristiwa dan menjalaninya selalu bersama Tuhan. Karena Tuhan selalu bersama kita. Jadi pasti aman. Karena Tuhanlah gembala dan kita domba-dombanya. Bukan domba yang menentukan jalan hidupnya sendiri. Nanti tersesat. Tapi mengikuti bimbingan Tuhan yang sudah ditanam di dalam intelligence kita, dalam diri kita. Hati kita punya intelijensi. Pikiran kita punya intelijensia. Karena itu, kita kemudian menyadari bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, selalu dan selamanya. Hayati setiap peristiwa, karena dalam peristiwa itu Tuhan hadir, dan kalau Tuhan hadir, pasti menyelamatkan. Maka tidak usah terlalu banyak khawatir, karena toh juga tidak bisa apa-apa. Kalau ada solusi, gak usah khawatir. Kalau nggak ada solusi, juga nggak usah khawatir. Jalani saja, udah ada solusi juga. Maka kita mensyukuri saja. Kehidupan ini luar biasa. Karena ada di dalam tangan Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.